Nah, ayat ini menunjukkan bahwa neraka jahanam itu sesuatu yang dekat dengan kita. Hanya saja dalam kehidupan sekarang, karena kita terhijab, maka kita tidak bisa melihat neraka jahanam tersebut. Padahal dia dekat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dia menyatakan, surga itu lebih dekat kepada tiap kalian dibandingkan dekatnya dia dengan tali sendalnya sendiri. Saking dekatnya. Wanaru kadzalik. Neraka pun juga demikian. Jadi baik surga atau neraka lebih dekat kepada kita dibandingkan dekatnya kita dengan tali sendal kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah surga dan neraka itu sudah ada atau akan ada? Nah, kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapati bahwa surga itu sudah ada, bukannya akan ada, tapi sudah ada dan akan terus ada. Nah, ini dibuktikan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyatakan bahwa apabila masuk bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Ini menunjukkan bahwa setiap datang bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Bagaimana mungkin membuka sesuatu yang tidak ada atau belum ada? Berarti surga maupun neraka itu sudah ada. Jadi surga dan neraka sudah ada. Tidak cuma bulan Ramadan, bahkan di hadis lain dia menyatakan setiap hari Senin dan Kamis dibukakanlah pintu-pintu surga dan diampuni setiap orang yang tidak persekutukan Allah dengan suatu apapun juga, kecuali dua orang yang sedang berselisih, maka ditunda pengampunannya. Allah mengatakan pada malaikat, tunda pengampunan kedua orang tadi sampai dia baikan kembali. Jadi ini menunjukkan bahwa baik surga maupun neraka sudah ada. Berapa jarak kita antara surga dan neraka? Nabi SAW menyatakan lebih dekat dibandingkan dengan tali sendal kalian. Jadi jarak kita adalah hanya tidak bisa melihat saja. Jadi seandainya kita tersingkap hijab, maka kita akan benar-benar melihat surga ataupun neraka. Seperti tersingkapnya hijab bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau benar-benar melihat surga dan melihat neraka. Nah, bahkan di dalam surat At-Takatsur, misalnya Allah Ta'ala menyatakan Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kalian mencapai ilmu yakin, latarawunnal jahim. Kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, jadi bahkan di dunia ini pun juga kita itu demikian dekatnya dengan surga maupun dekatnya dengan neraka. Hanya kita tidak bisa melihat. Nanti yaumil akhir hijab itu disingkapkan oleh Allah Ta'ala. Maka ini disyaratkan laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh engkau benar-benar lalai terhadap ini, yaitu neraka yang dekat dengan kita tadi. Fakasyafna anka ghita'aka, maka kami singkapkan darimu penutupmu. Maksudnya penutup mata hati kita. Jadi bukannya surga atau neraka yang mempunyai hijab sehingga kita tidak bisa melihat, tapi kita yang punya hijab pada diri kita sehingga tidak bisa melihat surga maupun neraka. Nah, pada hari akhir nanti, hari kiamat, ketika kita dibangkitkan, disingkapkan hijab dari kita. Fakasyafna anka ghita'aka, kami singkapkan darimu itu penutup dirimu. Nah, jadi penutup diri kita yang disingkapkan, bukan penutup surga maupun neraka. Jadi hari ini surga dan neraka terbuka bagi siapapun juga yang bisa melihatnya. Nah, cuma tidak bisa melihatnya karena kita mempunyai hijab tadi. Tapi di yaumil akhir nanti disingkapkan oleh Allah Ta'ala, fabasarukal yauma hadid, pada hari itu atau pada hari kiamat tersebut pandanganmu benar-benar demikian tajamnya. Demikian tajamnya sehingga setiap orang akan melihat di yaumil akhir nanti bahwa amal-amal dia berdasarkan ketentuan Allah Ta'ala menjadi sebab masuknya dia ke surga atau neraka. Dan menjadi sebab masuknya dia ke surga ataupun neraka. Nah, sebab akibat, antara sebab dan akibat
meskipun sebab itu ada mendahului akibat, tapi secara waktu dia bersamaan sebetulnya. Contoh misalnya, kalau kita membuka pintu rumah, menggerakkan kunci, itu tangan kita bergerak, disebut tangan kita ini menjadi sebab bergeraknya kunci tadi. Tapi kalau kita lihat secara waktu, gerakan tangan kita sama dengan gerakan kunci tadi. Hingga tangan kita bergerak, baru kemudian kunci bergerak. Jadi sebab dan akibat itu secara waktu bersamaan dia. Walaupun kalau kita tafakuri dengan akal kita, sebab ada sebelum akibat ini. Nah, Allah menjadikan amal kita sebagai sebab masuknya seseorang ke dalam surga atau neraka tadi. Nah, sehingga karena tadi kita mengatakan bahwa sebab ada bersamaan dengan akibatnya. Berarti kalau orang melakukan satu amal pada saat yang sama sudah terjadi, orang itu terhubung dengan surga atau terhubung dengan neraka. Nah, cuma karena kita tidak bisa melihat di hari ini, sehingga kita merasa bahwa surga neraka itu nanti akan kita masuki. Betul, nanti akan kita masuki dalam keadaan sadar. Tapi sekarang ini keadaan kita betul-betul sedang di surga atau sedang di neraka. Cuma kita nggak bisa lihat. Berbeda dengan Nabi SAW, sehingga kalau beliau mengatakan misalnya akan lewat di sini seorang penghuni surga. Jadi beliau bukan mengatakan akan lewat di sini calon penghuni surga. Nah, akan lewat di sini seorang penghuni surga. Berapa lama lewat orang yang menenteng sendalnya, wajahnya bekas air wudhu. Maka esokan hari ini mengatakan akan lewat di sini seorang penghuni surga. Lewat orang itu lagi. Sampai 3 hari, akhirnya Abdullah bin Amr bin As memberanikan diri untuk menyelidiki siapa ini penghuni surga ini. Datanglah dia pada pemuda, aku bertengkar dengan ayahku, tidak mau bertemu dengan dia selama 3 hari. Boleh aku menginap di rumahnya? Oh boleh. Nah, selama 3 hari itulah Abdullah bin Amr bin As menyelidiki apa kira-kira amal istimewa dari penghuni surga tadi. Malam hari dia bangun, dia lihat orang ini gak tahajud. Tapi kalau dia bangun di malam hari, dia mengatakan, dia puji Allah subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus dia tidur lagi. Orang ini gak tahajud. Tapi mungkin dia puasa. Ternyata gak puasa juga. Oh, mungkin hari ini dia gak puasa atau dia capek. Malam besoknya selidiki lagi. Ternyata orang ini pun juga tidak bangun malam dan tidak puasa juga. Setelah 3 hari selidiki, tidak ada yang istimewa dari orang tersebut. Dan begitu hari yang ketiga, Abdullah mengatakan, wahai pemuda, sebenarnya aku tidak bertengkar dengan ayahku. Hanya saja Nabi SAW menyatakan bahwa akan lewat di jalan ini, di lorong ini, seorang penduduk surga. 3 hari berturut-turut engkau yang lewat, sehingga aku beranikan diri untuk menyelidiki apa keistimewaanmu ini. Ternyata aku tidak menemukan ada amal yang istimewa. Nah, pemuda ahli surga tadi kemudian mengatakan, memang beginilah keadaan diriku, tidak ada yang istimewa. Nah, begitu Abdullah pergi, Abdullah mengatakan, di dalam hatiku timbul perasaan menganggap orang ini bukan orang yang hebat. Nah, begitu sudah agak jauh dipanggil oleh pemuda tadi, wahai Abdullah kembali. Memang beginilah keadaan amalku, tapi hatiku ini tidak ada kedengkian sedikit pun terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Nah, jadi rupa-rupanya hati yang tidak dengki ini satu amal yang demikian istimewa, sehingga orang tersebut meskipun dia masih di dunia, tapi Nabi SAW melihat orang itu adalah penghuni surga. Mungkin kalau kita lewat depan Nabi SAW sudah kelihatan dengan beliau, orang ini bau asam neraka, yang orang ini bau harum surga. Karena seketika begitu melakukan amal tadi, kita terhubung dengan surga dan terhubung dengan neraka. Hanya saja kita tidak bisa melihat. Nah, bahwa terlihat di sini sesuatu itu ada zohirnya, ada batinnya. Zohirnya tadi adalah amal perbuatan kita, batin itu adalah ganjaran yang kita terima. Dan batin itu ada bersama dengan zohir tadi. Cuma kita nggak bisa lihat. Contoh misalnya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama, sebenarnya dia itu hanya makan
Zohirnya dia makan harta anak yatim, tapi Allah mengatakan innama ya'kuluna fi butunihim naro, yang sedang dia makan masukkan dalam perutnya itu sebenarnya adalah api. Kalau kita berdiri depan orang tadi, kita lihat dia lagi makan enak tuh. Tapi kalau Nabi SAW berdiri depan dia, yang biarkan Nabi, dia makan api. Kapan itu terjadi? Apakah di akhirat? Bukan, saat ini sudah terjadi. Cuma kita nggak bisa lihat. Jadi perbuatan dia makan itu menjadi sebab dia makan api tadi. Nah, sebab dan akibat ini ada secara bersamaan. Jadi pada saat yang sama dia sedang makan api, wasayaslauna sa'ira, nanti dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Demikian juga dalam sebuah sabda Nabi SAW menyatakan, ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku ini taman dari taman-taman surga. Wa minbari ala haudi, mimbarku ini ada di atas telagaku. Nah, sementara kalau kita datang ke raudhah, kita nggak melihat taman di sana, nggak melihat ada telaga di sana. Ini yang benar, kita kali Nabi yang benar ini. Ada setiap orang yang datang ke raudhah, kalau ditanya misalnya apa sih ciri-ciri raudhah, nggak ada yang bilang mengatakan, oh ada pohon di sana hijau, kemudian ada sungai yang mengalir. Nggak semua mengatakan karpet berwarna kuning atau berwarna putih. Ini menunjukkan kalau kita datang ke raudhah itu, kita tidak melihat taman surga dan tidak melihat telaga Rasulullah SAW. Nah, yang salah ini siapa ini? Yang salah hati kita yang masih punya penuntutan. Kalau tersingkap hijab dari hati kita, benar-benar kita akan melihat tempat yang kita pikir adalah karpet berwarna kuning tadi, itu benar-benar taman surga, seperti yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi SAW mempunyai mata yang tidak kita miliki. Sehingga kalau beliau mengatakan satu sholat di masjidku ini 1000 lebih afdal dari 1000 sholat di masjid yang lain, karena mata beliau betul-betul melihat tanah Madinah berbeda dengan tanah tempat yang lain. Sehingga sholat di tanah Madinah di Masjid Nabawi tadi 1000 kali lebih afdal dibandingkan masjid yang lain. Tapi kita beliau mengatakan bahwa kecuali Masjidil Haram, karena satu sholat di Masjidil Haram itu 100 kali lebih afdal dibandingkan masjidku ini. Berarti tanah haram di Mekah berbeda dengan tanah Madinah. Sementara kita kalau ngambil tanah di Mekah, tanah Madinah, kita lihat sama saja tanahnya. Sementara para nabi bisa melihat perbedaan itu. Demikian juga misalnya ketika mengatakan, ditanyakan pada beliau tentang puasa di hari Arafah, dia mengatakan menghapus dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Ketika ditanyakan tentang puasa Asyura 10 Muharram, dia mengatakan menghapus dosa setahun ke belakang. Sementara kita hari-hari itu sama saja. Jadi kalau kita lihat hari misalnya, ini hari apa nih misalnya? Oh hari ini hari Kamis. Kamu tahu dari mana? Oh ini ciri-cirinya nih. Ini ada warna nih. Ini cirinya hari Kamis nih. Bagi kita sama saja, enggak ada bedanya setiap hari. Sehingga kalau misalnya semua orang tiba-tiba dilupakan oleh Allah Ta'ala, nggak ada yang ingat hari ini hari apa, sulit kita untuk menentukan hari ini hari Kamis, Jumat atau Sabtu. Tapi bagi seorang Nabi, begitu dia masuk ke sini, dia mengatakan sekarang hari Kamis, atau dia mengatakan sekarang hari Jumat. Tapi Nabi SAW menyatakan bahwa hari yang paling afdal itu, yang Sayyidul Ayyam itu adalah hari Jumat. Bagi kita Jumat satu minggu sama saja. Nah, para Nabi punya mata yang bisa melihat, sementara kita tidak bisa melihat. Sehingga kalau Nabi berdiri dekat orang yang makan harta anak yatim, yang beliau lihat orang itu sedang makan api. Bukan akan makan api, tapi sedang makan api. Sama ketika beliau melihat kita, sudah kelihatan orang itu bau surganya atau bau neraka. Sampai beliau mengatakan, setiap kalian lebih dekat kepada surga, lebih dekatnya dia dengan tali sendalnya sendiri. Neraka pun demikian. Jadi setiap orang dekat pada neraka, lebih dekatnya dia dengan tali sendalnya sendiri. Nah, jadi surga dan neraka itu betul-betul dekat dengan diri kita, dan kita terhubung dengan surga dan neraka oleh amal-amal kita. Kapan terjadi terhubung tersebut? Saat kita melakukan amal tadi. Sehingga begitu orang bersedekah, dia terhubung dengan surga. Ketika orang kemudian melakukan kemaksiatan, dia terhubung dengan neraka pada waktu itu. Jadi kalau tersingkap hijab, mustahil orang itu mau melakukan kemaksiatan. Jika seperti para nabi dan rasul, mengapa mereka tidak melakukan dosa?
karena saking kuatnya ilmu mereka dan penyaksian mereka dan kuatnya pengendalian diri mereka. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Kami singkapkan penutup dirimu sehingga pandanganmu pada hari itu demikian tajamnya. Jadi kita akan lihat bahwa setiap amal kita itu berdasarkan sunatullah menjadi sebab kita masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Nah, sehingga kalau kita datangi neraka, seandainya kita datang, ketanyakan berapa neraka, kamu tinggal di sini berapa lama? Oh, saya 1 hari. Terus yang ini 3 hari. Kamu 1 tahun. Kamu seumur hidup, kata dia. Nah, bagi orang yang tinggal di neraka tadi, di yaumil akhir, tidak ada satupun yang berkeberatan ketika Allah menetapkan dia misalnya tinggal di neraka seumur hidup. Tidak ada berkeberatan, karena mereka melihat bahwa perbuatan mereka lah yang menjadi sebab mereka ada di dalam neraka. Dan cuma kita di hari ini mungkin berpikir, kok orang melakukan kemaksiatan, taruhlah dia musyrik selama 30 tahun misalnya, mengapa Allah menghukum dia seumur-umur? Padahal dosa dia cuma 30 tahun. Atau misalnya lebih ekstrim lagi, menjelang ajal, 1 hari menjelang ajal dia musyrik. 1 hari menjelang ajal tadi dia musyrik. Kemusyrikan ini membuat dia kekal di neraka selama-lamanya. Kita bertanya kemudian, mengapa dosa 1 hari Allah menghukum dia seumur hidup? Nah, kadang orang bertanyakan ini, di mana ini letak keadilan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita berikan 2 ilustrasi. Dan mana yang benar, ini akan menentukan bagaimana cara kita menjawab pertanyaan tadi. Sehingga pertanyaan tadi adalah, jadi, apakah adil Allah menghukum orang seumur hidup di nerakanya, sementara dosanya cuma sebentar? Ini pertanyaannya adalah, apakah tepat tidak pertanyaan dialamatkan untuk Allah Ta'ala? Kita akan melihat nanti pertanyaan ini tidak tepat dialamatkan untuk Allah Ta'ala. Kita lihat 2 ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, misalnya bapak bilang ke anaknya, nak, kamu jangan main api. Kalau kamu main api, tanganmu akan bapak bakar di api. Nah, ini yang pertama. Bener anaknya main api. Anak tadi main api, tangannya nggak kebakar, tapi ketahuan sama bapaknya. Bapaknya mengatakan, kamu main api, tanganmu bapak bakar ya. Dibakarlah tangan anak tadi oleh bapaknya. Nah, untuk kasus seperti ini disebut bahwa tangan anak itu terbakar disebabkan oleh bapaknya yang membakar, bukan oleh main api. Sebab main api tadi dia tidak terbakar, tapi karena ancaman bapak tadi bahwa kalau kamu main api, tanganmu akan bapak bakar, sehingga terbakarnya tangan anak ini karena bapaknya yang membakar. Dalam kasus ini orang boleh bertanya kemudian, mengapa bapak itu membakar tangan anaknya? Padahal dia cuma main api saja. Kasus yang kedua seperti ini, bapak mengatakan, nah, kamu jangan main api. Kalau kamu main api, tanganmu akan terbakar. Anak main api. Begitu kemudian main api, tangan anak itu terbakar. Boleh tidak kita mengatakan, kenapa bapak itu bisa membakar tangan anak tadi? Padahal dia cuma main api. Enggak, untuk kasus yang kedua ini, bapaknya mengatakan, nah, kamu jangan main api. Kalau kamu main api, tanganmu akan terbakar. Begitu anak tadi main api, tangannya terbakar. Yang menyebabkan tangan terbakar adalah perbuatan anak tadi main api. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang kasus yang menggambarkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala? Yang pertama atau yang kedua kira-kira? Yang kedua, Allah dalam Al-Quran beritahukan pada kita, setiap dosa itu menimbulkan efek pada diri kita. Dan akal kita ketika akil balik, milik istilah manusia, dia selalu menghubungkan sebab dengan akibat. Jika kalau bola dilempar, itu kalau anjing, dia akan ngejar bola. Tapi kalau manusia, enggak. Begitu bola dilempar, yang dia lihat, siapa yang melempar bola tadi. Jika ada bola yang dilempar, begitu,
Manusia nggak ngejar bola, yang dilihat siapa yang ngelempar. Jadi pada pikiran kita selalu ada hubungan sebab akibat. Anjing nggak, begitu lempar bola dia kejar bola tadi. Dan manusia nggak, begitu dilempar bola yang kita lihat siapa yang melempar bola tadi. Nah, jadi pada manusia sebab akibat itu sudah ada dalam pikiran kita. Sampai kemudian kita diajarkan bahwa setiap perbuatan itu akan menimbulkan akibat. Nah, Allah sudah mengajarkan mana dosa yang besar yang membuat orang kekal di neraka, mana dosa yang kecil yang bisa dihapus dengan istighfar, dihapus dengan wudhu, dihapus dengan amal kebaikan yang lain. Nah, kemudian kita bertanya kemudian, mengapa ada perbuatan yang sebentar, tapi kok efeknya seumur hidup di neraka? Jangankan di neraka atau di yaumil akhir, di dunia pun juga sudah ada kasus begitu. Perbuatan yang sedikit tapi menimbulkan efek seumur hidup. Contoh misalnya orang stres, yang marah tuh, diambil garpu, dia colok matanya sendiri. Nah kemudian berapa perlu waktu untuk membutakan matanya? Colok itu paling sekitar 1 detik tuh untuk menghancurkan matanya. Nah, sekarang pertanyaan berapa lama dia buta? Seterusnya dia buta. Boleh tidak kita bertanya kepada ya Allah, Engkau tidak adil. Dia berbuat cuma 1 detik, mengapa dia dihukum buta seumur hidup? Tak bisa kita mengatakan begitu. Sebab perbuatan orang tadi mencolok mata dia, ini menjadi sebab dia buta seumur hidup. Demikian juga kekafiran sama kemusyrikan, orang tadi telah menutup sebab untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi dia yang menutup sebab tadi untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, jadi pertanyaan, apakah Allah adil? Ini tidak tepat. Tidak tepat dialamatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sunatullah telah menjadikan perbuatan kita menjadi sebab kita masuk ke dalam surga atau kita masuk ke dalam neraka. Udkhulul jannata bima sabartum, misalnya masuklah ke dalam surga karena kesabaran kalian. Semoga ini menjadi iman tafakur dalam kita, bahwa setiap waktu jika kita melakukan satu amal, apakah itu amal soleh atau amal salah, kita terhubung dengan surga atau terhubung dengan neraka. Hanya saja pada saat ini karena qalbu kita terhijab, kita tidak bisa melihat, tapi nanti di yaumil akhir akan terlihat semuanya. Dan Allah menyatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza, engkau sungguh telah lalai menyambut hal ini. Karena setiap waktu surga neraka itu dekat dengan kita, maka syafna anta bi ta'aka, kami singkapkan penutup hatimu itu pada sore pagi yang hadir di hari ini amalan demikian tajamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sunatullah semacam rumus kaidah umum seperti gravitasi juga, seperti jatuhnya hukum fisika kayak gitu. Tapi di situ ada kapan intervensi Allah. Sebenarnya di luar dari hukum yang standar tadi, Allah kemudian mengangkat mengampuni misalnya. Kemudian Allah mendispensasi kayak gitu. Kemudian menyelamatkan dia seharusnya di neraka, ya. Kemudian dia terampuni. Itu pada saat kapan ya? Sehingga hukum kaidah umum standar tadi menjadi tidak standar karena ada larangan Allah itu. Ya. Baik. Apakah terjadi hukum yang tidak standar? Nah, jawabannya tidak. Jadi dalam sunnatullah tabdila li sunnatillah, tabdila li sunnatillah tabdila. Kau tidak akan mendapatkan perubahan sedikit pun pada sunnatullah. Nah, jadi sesuatu itu akan terjadi kalau dia memenuhi persyaratan untuk terjadi. Nah, hukum keadilan Allah, kalau sesuatu itu sudah memenuhi persyaratan, Allah akan memberikan dia untuk terjadi. Nah, kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak terjadi. Contoh misalnya, kita punya api, kemudian ada kertas, tapi kertasnya jauh dari api. Jadi tidak akan terjadi terbakar. Atau kertasnya dekat dengan api, tapi kertasnya basah, tidak akan terbakar. Baru akan terjadi peristiwa terbakar kalau ada api, kertasnya dekat dan kertasnya kering, baru terjadi terbakar. Ini disebut
semua persyaratan sudah terpenuhi, maka turunlah kemudian izin dari Allah. Nah, cuma sayangnya mata kita tidak bisa melihat izin tadi. Nah, itu kita mengatakan bahwa ya mau ada izin atau enggak terbakar ya. Padahal enggak, di sana ada izin dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Allah bisa tidak kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tapi Allah tidak mengizinkan? Bisa. Tapi bukan begitu sunatullah. Jadi sunatullahnya Allah akan mengizinkan kalau sudah terpenuhi untuk keadilan Allah. Ya Allah itu demikian adil kepada makhluknya. Kalau dia sudah memenuhi persyaratan, maka berdasarkan keadilan Allah, Allah akan memberikan itu. Nah, jadi kalau sudah terpenuhi syarat, Allah akan memberikan tadi. Kasus Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke api, dia terbakar. Nah, kemudian seandainya kita berdiri dekat Nabi Ibrahim, menurunkan api Nabi Ibrahim, kemudian diturunkan api, kita isinya, kira-kira dia kebakar nggak? Kebakar, kita tinggal kasih kecap aja waktu itu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk kasus Nabi Ibrahim, apakah dalam kasus Nabi Ibrahim tadi semua persyaratan terbakar sudah terpenuhi, tapi Allah tidak mengizinkan? Atau Allah tidak mengizinkan karena dalam pengetahuan Allah ada syarat tidak terpenuhi? Kira-kira yang mana? Mungkin yang kedua. Yang kedua, ada persyaratan yang tidak terpenuhi sehingga tidak diizinkan. Sementara yang kita tadi semua persyaratan sudah terpenuhi, akibatnya kita terbakar. Nah, ini yang kemudian orang tidak bisa melihat persyaratan apa yang tidak terpenuhi untuk kasus-kasus mujizat misalnya. Nabi Ibrahim misalnya tidak mempan dibakar, berarti ada sesuatu dari Nabi Ibrahim yang bisa menolak api tadi. Contoh kasus misalnya debus itu ada syarat tidak terpenuhi sehingga api tidak bisa membakar mereka. Ada penghalang sehingga api tidak bisa membakar. Bukan berarti di sana tidak terjadi sunatullah atau tidak terjadi hukum sulawakillah, tapi tidak persyaratan tadi tidak terpenuhi, maka tidak turun kemudian izin Allah. Berarti ada keistimewaan pada Nabi Ibrahim ini yang membuat api tadi tidak bisa membakar dia. Ini ada sunatullah lainnya. Ada sunatullah yang lain. Jadi api tidak membakar, berarti Allah tidak mengizinkan api membakar karena ada sesuatu pada Ibrahim. Datang sunatullah yang lain, Allah mengizinkan Nabi Ibrahim tidak terbakar karena pada dia terpenuhi persyaratan tertentu tadi. Nah, sama di neraka juga begitu. Allah mengeluarkan orang dari neraka tadi karena ada persyaratan yang sudah terpenuhi. Karena itu kan Nabi mengatakan ada yang sekian hari, ada yang sekian hari. Berarti dengan sekian hari itu terjadi perubahan pada Israel tadi terpenuhi persyaratan. Nah, itu kasus di dunia juga begitu. Allah tidak mengubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi dia mengubah pada dirinya sehingga terpenuhi persyaratan, turun kemudian izin dari Allah. Jadi semua itu baru turun izin kalau terpenuhi persyaratan. Orang yang kafir tadi tidak ada sesuatu yang terpenuhi pada diri mereka untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Tadi persyaratan tadi apakah bisa dicari tahu apa itu rahasia Allah? Wah, jadi masalah persyaratan kesulitan kita di situ disuruh. Jadi variabelnya itu ada berapa kita nggak tahu. Nah, sehingga misalnya ada orang misalnya sudah susah kehidupan dia, sudah berusaha cari, kita doa ke kiai ini, datang ke masjid sana, pergi haji umroh agar keluar dari masalah. Jadi lakukan ini. Tak keluar juga. Setelah 3 tahun dia ketemu dengan seorang kiai. Kiai itu mengatakan, kamu coba baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Begitu dia baca tadi, tiba-tiba terbuka, keluarlah dia dari kesulitan tadi. Nah, orang ini mengatakan kiai inilah yang menolong saya. Padahal tidak demikian halnya. Kenapa? Karena kiai itu adalah syarat yang mungkin yang ke-723 yang harus terpenuhi. Sementara dia sudah memenuhi semua syarat kecuali syarat yang terakhir, yaitu kiai tadi. Nah, dia menganggap kiai inilah satu-satunya yang menganggap, padahal tidak.
dia sudah pergi ke Mekah, dia sudah pergi ke negara lain. Ini syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang ini syarat yang kedua itu 23. Sudah. Begitu terpenuhi, datanglah kemudian izin Allah, ya sudah. Nah persoalan kita adalah kita tidak mengetahui ada berapa jumlah syarat yang terpenuhi dan apa saja syarat. Nah itu masalahnya. Kalau kita tahu seperti Nabi, para Nabi, nah itu memungkinkan. Mbak, tahu nggak Pak? Terus persoalan lebih luas sih. Terus secara logika kayaknya persoalan kita nggak bisa ditemukan Pak. Ya. Kita logikanya api dan tembaga Pak. Iya. Nah itu gimana Pak? Kemampuan kita yang terbatas mencari persoalan itu atau yang lain Pak? Kalau untuk kasus Nabi, kekuatan jiwa mereka itu, jadi kekuatan jiwa Nabi ini yang membuat kemudian api tadi tidak bisa membakar. Nah cuma setiap Nabi itu punya jiwa yang berbeda-beda. Sehingga boleh jadi kalau ada seorang Nabi lain berdiri di sebelah Nabi lain, terbakar Nabi itu. Karena dia tidak punya keistimewaan jiwa seperti jiwa dari Ibrahim tadi. Nah ini masalahnya tadi, menemukan sebab yang tidak kita ketahui tadi. Sebagian sebab sudah ditemukan, misalnya oleh orang-orang yang belajar debus, misalnya. Tapi bukan berarti Nabi Ibrahim pakai cara begitu, bukan. Ya, jadi banyak cara, tapi bukan dengan cara itu. Nah, sehingga ketika misalnya orang tidak profesional kerja, misalnya, dia mengatakan kemudian, kamu jangan nyalahin saya, kita sudah takdiran. Kita kemudian mikir, perkataan orang ini benar, tapi kok hati saya gak serak menjawab begitu. Nah, memang betul karena perkataan ini takdir Allah itu betul, tapi turunnya takdir kepada dia karena syarat tidak terpenuhi. Salah satu syarat dan kelalaian dia tadi. Sehingga untuk kelalaian itu kemudian kita boleh mengkritik dia. Oke, saya sepakat di takdir, tapi takdir ini jatuh pada kamu karena kamu memenuhi persyaratan tadi. Nah persyaratan itu yang sedang saya kritik pada kamu tadi. Gitu. Jangan nyalain Allah atau tidak memenuhi syarat. Ada ruang juga kita bisa mengevaluasi. Nah, di tengah ketidaktahuan kita ada persyaratan-persyaratan yang tadi ya. Orang-orang yang mengetahui bukan orang yang mendalam, meneliti dan sebagainya. Sikap kita harus tenang, atau optimis, atau takut, Pak. Dari syarat demikian banyaknya kita nggak tahu. Nah sehingga usaha kita adalah berikhtiar semampu kita. Nah kemudian membawa Allah terlibat. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi kita tahu persyaratan itu yang sesuai ilmu kita. Tapi di luar tadi yang ada 673 tadi nggak kita ketahui. Tapi kalau Allah terlibat, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi. Itu orang bertawakal itu bahwa hasbuh, kalau ya tawakal Allah, kalau bertawakal Allah dia membawa Allah masuk ke dalam peristiwa tadi. Bahwa hasbuh, Allah yang mencukupi. Jadi yang dia tahu cuma 3 nih, yang 743 tingkat, nah ini Allah yang akan mencukupi. Nah itu tawakal itu besar itu. Kita membawa Allah masuki wilayah yang tidak kita tahu tadi. Nah kalau orang tidak bertawakal, udah dia bergerak di 3 tadi aja. Karena dia tidak tahu yang 741 tadi. Nah, dia tidak tahu. 73 tadi. Iya. Lebih sedikit. Artinya setiap kejadian yang kita alami itu Pak, kan insya Allah itu kan selalu terjadi itu Pak. Nah, sampai batas mana akhirnya persyaratan itu sampai terpenuhi itu terjadi. Kita nggak tahu nih Pak, kalau dia ternyata sampai dia terpenuhi atau sebenarnya mau campur tangan Allah aja Pak. Nah kita nggak tahu tadi. Jadi kita nggak tahu, baru kita tahu setelah dia terjadi. Itu tadi sudah terpenuhi persyaratan. Jadi kita selalu berpandangan seperti itu Pak. Nah, jadi pasti ada persatu dia penuh semua nih. Sudah semua. Pasti itu Pak. Pasti itu. Nah sehingga ada ruang bagi untuk evaluasi. Salah satu persyaratan bisa ini kelalaian saya. Sehingga terjadi kemudian peristiwa tadi. Jadi kalau persyaratan ada satu saja nggak terpenuhi, nggak akan terpenuhi. Contoh kasus tsunami misalnya, ada bayi yang nggak kena tsunami, itu berarti ada syarat tidak terpenuhi di sana. Itu pada lompong. Tidak kena ya? Nggak kena dia. Bang, kalau seandainya syarat itu 100,
Terus kita ngerjain satu. Yang semua kita sering kepada Allah gimana tuh? Tawakal. Iya, tadi tergantung kuatnya tawakal kita. Kalau tawakal kita tidak kuat, nggak terpenuhi persyaratan, ya itu tidak kuatnya tawakal tadi. Tapi kalau tawakal itu kuat, benar-benar itu. Tapi kan udah tahu di 100 tadi makan. Tadi kita cuma tahu satu nih, sebagusnya nggak kita ketahui. Dan dengan kekuatan tawakal tadi bisa itu. Cuma masalahnya tawakal kita nih nggak kuat. Saya udah tawakal kok Allah nggak tolong saya, berarti dia nggak. Belum tawakal. Belum tawakal tuh dia sampai urusan kabur. Jadi masalah tawakal itu berat itu. Kalau dalam urusan ibadah gimana, Pak? Nah, orang yang tadi tahu itu betul, dia sampai urusan ibadah itu juga dia bertawakal pada Allah. Bahkan dia merasa bahwa tidak mungkin saya bisa melakukan ibadah tanpa pertolongan Allah. Tawakal bukan cuma urusan rezeki, ibadah juga. Karena ada yang doa kan masalah yang aku berlari menuju engkau dari hukum-hukummu. Jadi dia di akhirat itu sudah berat lah amal-amalnya. Tapi dia minta perlindungan kepada Allah terhadap hukum Allah sendiri. Ya, tawakal. Itu namanya tawakal ya. Juga tidak bisa direkayasa misalnya. Jangan akan nyawa nggak bisa ya. Bisa ya. Tapi kalau kita udah tahu sekarang ilmu kayak gini Pak, jadi kita udah tahu mengukur sendiri Pak ya. Oh tidak, ya. Oh belum kok ikhtiar loh. Jadi orang bilang kalau dia menambah dengan yang nawafil dan nawafil naik batu sampai aku mencintai dia, berarti syarat cinta itu luar biasa. Begitu itu ada pada seorang, kalau mengatakan aku menjadi mata dengan itu dia lihat, tangan dengan itu dia naik, kalau dengan itu dengar, ya Allah betul-betul terlibat dalam itu udah wali itu. Nah orang seperti ini karena itu orang menyatakan barang siapa memuji waliku, faqad azantu bil harbi, dia sedang memaklumkan perang kepada aku. Sebenarnya kan wali itu kan dia melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah. Berarti kau musuhin dia, kau musuh Allah sebetulnya kan. Faqad azantu bil harbi, dia telah menyatakan perang kepada aku. Jadi dalam bahasa Nabi Ibrahim yang itu ya Pak, di situ Pak. Nabi Ibrahim lebih khusus lagi ya. Jelas lagi Pak. Bukan lebih atas, lebih khusus. Jadi Nabi itu Spesial. punya spesialisasi sendiri. Seperti Nabi Musa berbicara dengan Allah, istimewaannya bukan berarti Musa lebih tinggi dari Ibrahim. Tapi keistimewaan Nabi Musa ini hanya pada jiwa Musa saja. Bukan berarti dia lebih tinggi dari Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim punya keistimewaan jiwanya, bukan karena bakaran tadi. Yang boleh jadi misalnya kalau ada Nabi yang lain di sebelah dia, bakar juga. Di Nabi Yahya kan itu enggak lehernya. Nabi Zakaria kan dibergaji. Bukan berarti bisa lebih jago tukang debus dibanding Nabi Zakaria misalnya. Sulitnya kita tidak tahu ada berapa variabel dan apa saja itu nggak tahu. Dan juga ikhtiar kita ini semampu kita. Maka syarat-syarat itu harus kita teliti sesuai dengan yang Allah katakan tentang syarat-syarat. Misalkan tadi umaya tawakal Allah yang teliti satu ilmu tuh, satu iya, syarat tuh. betul. Cari lagi gitu. Sekali lagi. Nah, di dunia pengetahuan sains mereka meneliti syarat-syarat tadi. Obat ini misalnya bisa menyembuhkan ini. Kalau begini, kondisinya begini. Dan siapa yang menangis karena rindu kepada Allah maka tidak akan terbakar api. Oh, itu syarat tuh. Itu syarat tuh. Kalau gitu Iya. cari kejar itu gitu. Kejar itu. Iya. Nah, Nabi dan Quran juga menyingkapkan syarat-syarat tadi. Nah, cuma tadi kasus misalnya ada orang kesulitan misalnya, kemudian dia bersedekah, begitu sedekah keluar dia. Jangan kita kira itu penyebab utamanya. Boleh jadi itu syarat yang ke-741 tadi. Sebelumnya dia sudah doa, sudah kiai ini. Nah kemudian kalau paling sempitnya dia mengatakan sedekahlah satu-satunya cara untuk membuatkan orang tapi keliru. Karena sedekah itu bukan satu-satunya cara, ya. salah satu cara. salah satu cara. Baik, ayo.